Halo semuanya, temanku dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Tuan Pavel, Tuan Matthew, dan Tuan Gary yang sudah membantu ya untuk membangun kandang, di mana kandang ini yang nantinya saya ingin buat sebagai tempat rehabilitasi monyet yang sudah dipelihara ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak sekali. Mungkin saya untuk mengerjakan ini semua tidak bisa terlalu cepat ya, karena saya hanya mengerjakan seorang diri dan di waktu yang senggang. Karena jika membayar seseorang pastinya upahnya cukup lumayan mahal ya, cukup mahal. Lebih baik uang yang ada untuk saat ini membelikan beberapa bahan yang masih kurang seperti ini. Saat ini saya menggunakan puing, nantinya di atas menggunakan tanah merah, dan di sisi pojok sini akan saya berikan tiang lalu atap. Nah, nanti di atas ada atap. Setelah itu sisanya menggunakan kawat ya, kawat loket atau kawat heksagonal untuk pembatasnya. Dan jika memang sudah masuk ke dalam sini ya, itu hanya untuk primata ekor panjang atau ekor babi yang sudah bisa makan minum sendiri ya. Sebenarnya untuk proses rehabilitasi tidak ada lagi kontak fisik jika memang benar ingin dilepas liarkan kembali. Tidak ada lagi kontak fisik, tidak ada lagi sentuhan, tidak ada lagi sebuah permainan bersama. Hanya saja memang mungkin saya akan melakukan seperti itu di saat usia mereka sudah genap 6 bulan, dan proses selanjutnya adalah proses untuk membiasakan mereka tidak ketergantungan dengan manusia dan tidak ada kontak fisik dengan saya sebagai perawat monyet. Sini dulu. Nah, kalian bisa lihat temanku ya, inilah monyet yang sudah dirawat oleh manusia. Dia benar-benar akan ketergantungan ya, akan ketergantungan sekali terhadap manusia, bahkan sampai dia dewasa ya. Jadi salah satu caranya ya, kita harus membiarkan mereka untuk tidak berinteraksi lagi kepada manusia, terutama kepada saya. Yang dikhawatirkan jika masih mereka mengenali manusia sebagaimana mereka menganggap manusia itu adalah kerabat mereka yang sama ya, dan ketergantungan terhadap manusia untuk mendapatkan makanan, bisa dikatakan mereka akan lebih sulit untuk belajar hidup di alam, mengetahui bagaimana caranya mereka mendapatkan makanan. Nah, untuk melepaskannya juga, kenapa saya katakan selalu untuk membangun suatu koloni. Ketika 2 ekor seperti ini saya lepaskan ke alam, mereka bertemu koloni lain. Koloni lain tidak akan menerima mereka. Yang pertama, mereka sudah memiliki bau yang hampir sama dengan manusia, dan mereka sudah jelas pasti akan diasingkan oleh koloni monyet di hutan, dan mereka harus bertahan hidup dengan kondisi yang diasingkan ya, tidak memiliki koloni. Ya mungkin butuh proses yang begitu panjang untuk mereka diterima oleh koloni. Apakah mereka tetap bisa hidup? Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Karena ketergantungan terhadap manusia atau dipelihara oleh manusia, yang jelas mereka sudah hampir kehilangan bagaimana cara menghadapi setiap predator, bagaimana cara mereka untuk mencari makanan, mengenali makanan alami mereka. Itu pasti mereka butuh pembelajaran dari awal ketika mereka dilepaskan ke alam. Nah, maka dari itu
Pelepasan yang benar itu adalah membiasakan mereka terlebih dahulu hidup di alam, ya. Dan bagaimana kita membuat kandang dengan suasana yang memang didasari oleh kondisi alam yang sebenarnya, seperti ada pepohonan, ada penghijauan, ada makanan alami mereka seperti dedaunan, serangga, dan buah-buahan yang memang ada di alam dan tersedia di alam. Jadi mereka tahu bahwa ini adalah makanan yang harus mereka makan. Nah, untuk yang dilepaskan liar itu juga tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Contohnya monyet ekor babi berasal dari Pulau Sumatera di Indonesia dan Kalimantan, ya. Sedangkan saya tinggal di Pulau Jawa. Nah, monyet ekor babi tidak bisa kita lepaskan di Pulau Jawa karena monyet ekor babi adalah primata endemik Pulau Sumatera dan Kalimantan yang biasanya ada di Pulau Jawa berasal dari Sumatera. Ya, kita harus melepaskan sesuai habitat mereka, lokasi mereka. Monyet ekor babi kita bisa lepaskan di Sumatera dan monyet ekor panjang kita bisa lepaskan di Jawa. Dan itu pun kita harus memahami habitat mereka yang memang jelas menerima mereka dan dibolehkan untuk dilepas liarkan kembali ke alam. Dan proses itu cukup panjang dan pastinya ada beberapa koordinasi dari lingkungan setempatnya untuk melepas liarkan kembali mereka ke alam. Untuk apa kamu memelihara lalu melepaskan kembali ke alam? Ya, ini melepaskan kembali ke alam karena memang mereka tidak bisa selamanya tinggal bersama manusia. Dan saya merawat mereka dari kecil tanpa dilatih, tanpa diajarkan sesuatu, selayaknya monyet. Untuk ya kalian lihat monyet itu karakternya seperti itu, tanpa ada koreksi, tanpa ada didikan, tanpa ada yang namanya mengajarkan sesuatu untuk seekor primata. Dan kalian bisa lebih paham, oh jadi seperti itu karakter sebenarnya. Jadi hanya sekedar video untuk membuktikan karakter asli mereka saja. Jadi dan untuk menunjukkan pada kalian bahwa primata itu tidak bisa didomestikan, tidak bisa menjadi hewan peliharaan selamanya. Nah, karena itu banyak orang yang memelihara mereka dengan kontrol, ya, dengan kontrol atau dengan batasan. Seperti contohnya di negara saya mungkin banyak ya orang memelihara mereka dengan cara memberikan kalung. Mungkin bukan hanya di negara saya, di beberapa negara Asia, mungkin India. Saya pernah melihat juga ada yang memelihara sama seperti di negara saya, menggunakan kontrol seperti kalung dan tali. Nah, kenapa menggunakan kontrol kalung dan tali? Karena pada saat mereka dewasa, ya kembali lagi mereka karakternya ke karakter alami mereka, yaitu hewan liar yang bersifat koloni, hanya mengenali keluarganya sendiri. Jadi ketika ada orang asing, mereka tidak segan-segan untuk menyerang, melukai, mencakar, menggigit. Nah, video kemarin adalah salah satu bukti monyet ekor babi yang sudah dipelihara selama 7 tahun. Kenapa digunakan kalung dan tali? Ya, sudah di kandang tapi menggunakan kalung dan tali. Untuk monyet ekor babi seukuran itu, tidak menggunakan kalung dan tali mustahil untuk bisa dipegang, mustahil untuk bisa diajak interaksi dengan bebas, ya. Pasti sifat aktif mereka, apalagi saat mereka remaja, tidak ada pengoreksian, pure benar-benar alami, dirawat, hanya memberikan makan. Itu pastinya akan ada pergerakan-pergerakan yang merugikan, seperti merusak barang, menarik barang, berloncat ke sana kemari, menghancurkan ruangan atau menghancurkan atap rumah ketika lepas. Nah, maka dari itu mereka memberikan kalung dan tali
lalu baru dimasukkan kandang agar suatu saat diajak interaksi atau bermain mereka mudah untuk dikeluarkan. Bayangkan jika ditempatkan di kandang yang besar, tidak ada kontrol kalung dan tali, itu mustahil untuk diajak berinteraksi karena 2, 3, atau 4 bahkan 1 minggu karakter liar mereka akan timbul kembali ya, karakter asli mereka akan timbul kembali dan itu sangat sulit sekali untuk dikendalikan ya. Apalagi hewan seperti primata ini memiliki taring, dan taring itu bisa melukai pastinya ya, dan mereka bisa menyerang atau mengintimidasikan kita dengan 4 tangannya ya. Mereka tidak seperti hewan lain, 4 tangan atau 4 kaki mereka itu bisa digunakan secara bersamaan. Itulah yang sangat sulit sekali untuk dikendalikan saat primata dewasa. Ya, saya berkata apa adanya, saya berkata sesuai pengalaman saya, dan apa yang saya lihat, apa yang saya alami, itulah yang saya katakan dan itulah yang saya ceritakan. Terima kasih untuk temanku semuanya ya, yang sudah selalu berkontribusi dalam komentar positifnya, mengarahkan setiap pendapat yang baik, pendapat-pendapat yang sangat luar biasa. Anda semua adalah orang-orang yang hebat, Anda adalah orang-orang yang peduli sekali terhadap primata, meskipun ini bukan endemik dari negara kalian, tapi kalian luar biasa memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap apa yang Anda lihat, itu sangat luar biasa. Terima kasih temanku, sekali lagi saya ucapkan untuk kalian yang sudah menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Mungkin video ini cukup sekian, lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.